Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hairul Hamdani, Prodi Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program aplikasi pengolah gaji karyawan yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C. Program ini dirancang untuk menghitung gaji karyawan secara sederhana namun sistematis. Mulai dari proses input data, penghitungan gaji, hingga menampilkan hasil akhir berupa selip gaji. Penjelasan akan dibahas secara bertahap agar mudah dipahami, khususnya bagi pemula yang sedang mempelajari dasar-dasar pemrograman C. Latar belakang pembuatan program ini tentunya karena dalam sebuah perusahaan, proses penggajian merupakan hal yang sangat penting. Kesalahan perhitungan gaji dapat menimbulkan masalah bagi karyawan maupun perusahaan. Oleh karena itu, melalui program ini kita mencoba menerapkan konsep pemrograman untuk membantu proses penghitungan gaji secara otomatis. Program ini menerima beberapa data utama, yaitu nama karyawan, gaji pokok, tunjangan, jumlah jam lembur, potongan gaji, kemudian akan menghitung beberapa komponen seperti gaji lembur, gaji kotor, gaji bersih, dan jikalau sudah dihitung semuanya, hasil akhir akan ditampilkan dalam bentuk slip gaji yang rapi dan mudah dipahami tentunya. Pada baris pertama program ini terdapat perintah yang bertulis include studio H, yang dimana di sini bagian tersebut adalah bagian header dari program yang akan kita buat. Library Studio H merupakan library yang standar dalam bahasa pemrograman C yang berfungsi untuk memproses input dan output. Dengan library ini, kita dapat menggunakan fungsi seperti printf untuk menampilkan teks ke layar, scanf untuk menerima input dari pengguna, lalu get untuk membaca data berupa teks. Tanpa library ini, program tidak dapat berinteraksi dengan pengguna. Selanjutnya, pada baris ketiga, di sini tertulis int main, yang di sini fungsi utama yaitu int main merupakan titik awal eksekusi program dalam bahasa C. Semua perintah yang ada di dalam fungsi ini akan dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah. Di akhir fungsi, program akan mengembalikan nilai ke angka 0 yang menandakan bahwa program telah berjalan dengan baik tanpa kesalahan. Di sini di baris keempat sampai baris ketujuh, pada bagian ini program mulai mendeklarasikan beberapa variabel yang digunakan untuk menyimpan data. Variabel nama bertipe chart dan berbentuk array dengan ukuran 50 karakter di dalam array tersebut. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nama karyawan. Kemudian terdapat variabel jam lembur bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan jumlah jam lembur karyawan. Selanjutnya terdapat beberapa variabel bertipe float, yaitu gaji pokok, tunjangan, potongan gaji, gaji lembur, gaji kotor, dan gaji bersih. Tipe data float di sini digunakan karena nilai gaji bisa saja memiliki angka desimal. Pemilihan tipe data yang tepat sangat penting agar perhitungan dapat berjalan dengan akurat. Pada baris ke-10 sampai baris ke-12 di sini kita lihat bertulis printf dan
Di sini kita menulis aplikasi pengolah gaji. Di sini akan menampilkan judul aplikasi menggunakan fungsi printf. Judul ini diberikan untuk memberi informasi pada pengguna bahwa program yang dijalankan tersebut adalah program aplikasi pengolah gaji karyawan. Selain itu, tampilan judul juga membuat program terlihat lebih profesional dan terstruktur. Setelah menampilkan judul pada program ini, program meminta untuk memasukkan nama karyawan. Nama karyawan akan dibaca menggunakan fungsi gets dan disimpan ke dalam variabel nama. Data ini nantinya akan ditampilkan kembali pada slip gaji sebagai identitas karyawan. Pada baris ke-14 sampai baris ke-15 di sini program meminta pengguna memasukkan gaji pokok, yang dimana gaji pokok merupakan gaji utama yang diterima karyawan sebelum adanya tambahan atau potongan. Terus di sini pada baris ke-17 sampai 18 di sini program meminta input tunjangan, yang dimana tunjangan tersebut merupakan tambahan gaji yang bisa berupa tunjangan jabatan, transportasi, atau tunjangan lainnya. Kedua data tersebut dibaca menggunakan fungsi scanf dengan format float. Di sini pada baris ke-20 sampai 21 program seperti kita lihat di sini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah jam lembur yang telah dilaksanakan seorang karyawan. Di sini jam lembur akan disimpan sebagai bilangan bulat karena dihitung per jam. Pada bagian ke baris 23 sampai 24 program ini meminta input potongan gaji. Potongan gaji ini bisa berasal dari biasanya pajak, BPJS, atau potongan lainnya. Nilai potongan ini nanti akan dikurangkan dari total gaji kotor atau total penjumlahan antara gaji pokok, jam lembur, dan tunjangan tersebut. Nantinya akan dikurangkan dengan potongan tersebut. Setelah semua data dimasukkan, program ini kemudian melakukan proses perhitungan. Yang di sini pertama program akan menghitung gaji lembur dan dengan mengalihkan jumlah jam lembur dengan tarif lembur sebesar Rp20.000 per jam. Selanjutnya program menghitung gaji kotor, yaitu hasil penjumlahan antara gaji pokok, tunjangan, dan gaji lembur. Terakhir di sini program menghitung gaji bersih dengan cara mengurangkan potongan dari gaji kotor. Proses ini dilakukan secara otomatis oleh program sehingga mengurangi risiko kesalahan perhitungan. Setelah perhitungan selesai, di sini pada baris ke-32 sampai 39 program akan menampilkan slip gaji karyawan. Slip gaji ini berisi antara lain nama karyawan, gaji pokok, tunjangan, gaji lembur, gaji kotor, potongan gaji bersih. Semua nilai akan ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma karena adanya di sini keberadaan persen 2F.
Xen.2F per N tersebut. Slip gaji ini merupakan output akhir dari program yang telah kita buat. Setelah semua program selesai dibuat, kita akan mulai menjalankan program tersebut. Pada bagian awal akan ditampilkan seperti ini, dan dimana di bagian ini kita diminta untuk memasukkan data nama karyawan terlebih dahulu. Misalnya di sini kita pakai namanya Andi. Lalu setelah kita enter, terdapat pengisian lagi gaji pokok. Misal kita tulis di sini 3.500.000. Kemudian setelah kita enter lagi, akan ada pengisian data lagi berupa tunjangan, jam lembur, dan potongan. Nah, setelah semua data dimasukkan, lalu kita enter lagi, maka akan ditampilkan slip gaji karyawan. Nah, slip gaji ini adalah hasil dari penjumlahan antara gaji pokok, gaji lembur, dan tunjangan. Nah, terus hasil dari penjumlahan antara gaji pokok, gaji lembur, dan tunjangan tersebut akan dinamakan gaji kotor. Setelah itu gaji kotor akan dikurangkan dengan potongan yang diberikan seorang karyawan. Nah, hasil dari pengurangan tersebut, maka di sana akan tertera gaji bersih. Dan gaji bersih itu adalah gaji yang akan diterima seorang karyawan. Baik, berikut adalah semua penjelasan dari program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, sebagai kesimpulan, aplikasi pengolah gaji karyawan ini merupakan contoh implementasi nyata dari bahasa C dalam kehidupan sehari-hari. Program ini mengajarkan konsep penting seperti input dan output, penggunaan variabel, operasi aritmatika, dan alur logika program. Dengan memahami program ini, diharapkan pengguna dapat lebih mudah mengembangkan aplikasi lain yang lebih kompleks di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.